Saat ini proses penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP sedang bergulir di DPR. KUHAP akan jadi dasar hukum proses peradilan pidana di Indonesia. Saat kita ditangkap, ditahan, dipenjara, diinterogasi, atau justru jika kita melapor tapi tidak segera diproses, semua diatur di sana. Jika tak dikawal, saya, kamu, kita semua bisa kena. Ini seperangkat aturan yang menyangkut setiap sendi kehidupan kita. Jadi mari kita kawal ketat. Pastikan disusun di bawah terang, karena hukum yang adil tak lahir dari ruang yang gelap. Kenapa sih RUU KUHAP penting banget buat dibahas? Perlu kita pahami bahwasannya KUHAP lama ini yang berlaku pada tahun 1981 merupakan pembaruan dari hukum acara pidana kolonial yang berbentuk Hazen Inland Reglement atau HIR. Dan secara keseluruhan tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini. RUU KUHAP membawa pembaruan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu KUHAP lama, khususnya dalam hal mekanisme persidangan. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus sadar bahwa hukum acara pidana bukan cuma soal teknis persidangan, tapi merupakan instrumen fundamental yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan pelindungan hak asasi manusia. Apa aja sih perbedaan signifikan di antara KUHAP lama dan rancangan KUHAP terbaru? Pertama, KUHAP lama lahir dalam konteks politik Orde Baru, di mana negara punya kekuasaan besar terhadap warga. Akibatnya, posisi tersangka atau terdakwa seringkali seimbang dengan aparat penegak hukum. Dalam rancangan KUHAP yang baru, dengan semangat rebalancing, menyeimbangkan posisi antara aparat penegak hukum dan warga negara agar proses peradilan lebih adil. Dalam praktik sekarang, teknologi sudah digunakan, tapi dasar hukumnya belum kuat. Kalau ini tidak segera diatur secara normatif, justru bisa membuka celah penyalahgunaan wewenang dan mengurangi akuntabilitas. Ketiga, ada juga pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif. KUHAP lama sangat menitik beratkan pada penghukuman, padahal dalam banyak kasus, terutama kasus pada anak, perempuan, dan kejahatan ringan, pendekatan restoratif lebih efektif untuk memulihkan korban dan integrasi pelaku ke masyarakat. Yang menjadi fokus pembaruan dalam proses persidangan dalam rancangan KUHAP 2025 ini, fokus pembaruan dalam proses persidangan yang diusung dalam rancangan KUHAP 2025 ini mencerminkan arah perubahan menuju sistem peradilan pidana yang lebih modern, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial. Yang menjadi fokus pembaharuan dalam rancangan KUHAP 2025 ini, yang pertama, digitalisasi dan teknologi dalam persidangan. Dalam rancangan KUHAP mengakui penggunaan media elektronik untuk pemanggilan sidang elektronik dan bukti digital. Ini merupakan jawaban atas tantangan pada zaman dahulu di mana teknologi sudah tidak terelakkan. Ini juga memperkuat prinsip access to justice di era digital. Yang kedua, penunjukan majelis hakim secara acak, yaitu jika di KUHAP lama, penunjukan hakim dilakukan langsung oleh ketua pengadilan. Namun di KUHAP terbaru digunakan sistem undian acak. Ini menjadi hal penting untuk menjamin objektivitas dan menghindari intervensi dalam proses peradilan. Yang ketiga, penerapan keadilan restoratif. Untuk pertama kalinya, hakim diberi kewenangan menanyakan kesepakatan damai antara korban dan terdakwa. Hal ini menunjukkan perubahan pendekatan dari retributif ke restoratif. Yang keempat, pemaafan hakim. Fitur baru dalam rancangan KUHAP yang terbaru yang memungkinkan hakim menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan hukuman jika memenuhi keadilan substantif, seperti alasan kemanusiaan atau ringan sekali kesalahannya. Yang kelima, perlindungan hak yang lebih luas. Dalam rancangan KUHAP terbaru memperluas perlindungan tidak hanya terhadap terdakwa, tapi juga saksi, ahli anak, penyandang disabilitas, bahkan melarang pertanyaan menjebak terhadap ahli. Ini menunjukkan fokus pada due process of law dan fair trial. Yang keenam, modernisasi tata tertib persidangan.
Majelis hakim diberi otoritas lebih tegas terhadap pelanggaran tata tertib, termasuk sanksi administratif dan penahanan sementara maksimal 14 hari bagi pelanggar serius. Ini menunjukkan bahwa keteraturan dan martabat ruang sidang dijaga dengan sangat serius. Yang ketujuh, efisiensi proses sidang melalui acara singkat dan pengaturan waktu pelaksanaan putusan, misalnya pembebasan harus dalam 1 hari. Dalam rancangan KUHP yang terbaru mengupayakan proses persidangan yang cepat, efisien, tapi tetap akuntabel. Seberapa efektif sih rancangan KUHP dalam proses persidangan? Efektivitas rancangan KUHP dalam proses persidangan dapat dinilai dari sejauh mana rancangan ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini. Jika dilihat dari isi rancangan KUHP terbaru, secara substansi dan arah pembaruan, rancangan KUHP terbaru ini membawa potensi efektivitas yang sangat tinggi, di mana rancangan KUHP lebih menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Selanjutnya, adapun penggunaan bukti elektronik, sidang daring, pemanggilan digital, membuat proses persidangan lebih cepat dan efisien serta sesuai dengan realitas zaman digital yang sekarang. Adanya penerapan restoratif yang membuka ruang penyelesaian lebih manusiawi, terutama dalam perkara ringan dan sensitif, serta menyederhanakan prosedur untuk perkara ringan.